Oke, kita masuk ke episode 18 dari serial Lelaki Tanpa Kepala dari Alas Purwo. Kali ini, yang disegel mulai retak, dan yang dikira musuh, mungkin bukan yang paling jahat. Tapi sebelum kita lanjut, jangan lupa subscribe, like dan nyalakan loncengnya ya, biar kamu gak ketinggalan update episode berikutnya. Episode 18, Batu yang Bernapas. Beberapa penjara tidak dibangun untuk menahan, tapi untuk melatih apa yang ada di dalamnya. Suara retakan dari batu tubuh Bima bergema halus di tengah hutan yang mulai mereda dari amukan ritual. Ayla dan ibunya berdiri membeku. Bahkan hembusan angin pun berhenti, seolah hutan itu sendiri menahan napas. "Ibu," suara Ayla nyaris tak terdengar, "kau dengar itu?" Ibunya mengangguk perlahan, masih memeluk pisau obsidian dengan erat. Matanya menatap batu itu, tubuh kaku Bima yang beberapa saat lalu menjerit menyerap kutukan ke dalam dirinya. Retakan kecil muncul di dahi batu. Bukan retakan biasa, tapi bentuknya seperti urat, dan dari sana merembes sesuatu, cairan hitam pekat yang mengeluarkan bau besi dan belerang. "Dia belum sepenuhnya berubah menjadi penjara," bisik sang ibu. "Itu artinya, kutukannya terlalu kuat." Ayla mendekat pelan, lututnya masih lemah, tapi tubuhnya terasa ringan, seolah ada ruang kosong di perutnya sekarang. "Bukan kehilangan, tapi perpindahan. Apa yang harus kita lakukan? Kalau dia bangkit lagi, ritualnya tak bisa diulang?" tanya Ayla. Ibunya terdiam. "Kita harus pergi dulu. Menjauh dari pusat pengaruhnya. Kutukan itu mungkin butuh waktu beradaptasi di tubuh barunya. Dan kalau tidak, kalau dia malah tumbuh lebih kuat?" Sebelum ibunya menjawab, suara tawa kecil menggema dari balik kabut. Suara anak kecil. "Kalian pikir kalian menang?" Ayla dan ibunya membalikkan badan dengan cepat. Dari balik pohon, berdiri seorang anak perempuan. Usianya sekitar 7 tahun. Rambutnya panjang, wajahnya pucat, dan matanya buta. Tapi ia tersenyum lebar, dengan gigi taring. "Aku tumbuh di sela-sela mantra kalian. Di antara napas terakhir kembar itu. Kalian menyegel ibunya, tapi kalian biarkan benihnya tumbuh." Ayla merasakan getaran di dalam jantungnya. Getaran itu bukan dari ketakutan, tapi resonansi. Seolah tubuhnya mengenali anak ini. "Siapa kamu?" bisik Ayla. Anak itu tertawa lagi. "Aku, adikmu." Ia mengangkat tangan kecilnya, dan dari sela-sela jari, muncul benang darah mengambang di udara, bergerak seperti cacing halus. "Aku lahir dari sisa-sisa kutukan yang gagal kau tumpahkan. Dan aku akan jadi wujudnya yang baru. Lebih murni. Lebih muda. Lebih manusia." Ibunya berdiri melindungi Ayla. "Tapi kau tidak sempurna. Kau cacat. Lahir dari sisa. Tak bisa berkembang penuh tanpa inangnya." Anak itu tersenyum miring. "Makanya aku datang. Aku butuh wadah yang seakar. Yang nyaris kosong. Dan lihat, Ayla sekarang sudah bersih, bukan? Sempurna untukku." Tanah mulai bergelombang. Akar pohon merambat dari segala arah, membentuk seperti tangan-tangan yang siap meraih tubuh Ayla. Ibunya mendorong Ayla menjauh. "Lari." Ayla berdiri kaku, tapi langkahnya berat. Bukan karena takut, tapi karena sesuatu menarik dari dalam dirinya lagi. Seperti keran dibuka, dan cairan kutukan itu mencoba mengalir balik. Tapi kemudian, dari arah tubuh batu Bima, cahaya menyala. Retakan terbuka lebih lebar, dan dari dalam, tangan keluar, bukan tangan manusia. Tangan itu tertutup lapisan keras seperti kerang, dan di atasnya, simbol mata satu berputar seperti roda. "Jangan sentuh dia," suara dalam frekuensi rendah. Keluar dari batu itu. Bima bangkit. Tapi tubuhnya berubah. Setengah batu, setengah daging. Matanya bersinar merah. Tapi suaranya masih sama. "Ayla, aku masih di sini. Dan aku tidak akan biarkan dia mengambilmu." Anak perempuan itu melompat ke udara, matanya terbakar, dan tubuhnya mengubah bentuk menjadi kabut hitam dengan wajah bayi dan taring. Bima menangkupkan tangannya ke arah tanah. Tanah merekah. Dan dari bawah, altar tua muncul lagi, tapi sekarang penuh dengan tanda baru,
kombinasi mantra kuno dan DNA dari Ayla dan Bima. "Ayla!" teriak Bima. "Panggil namaku. Ucapkan namaku sekarang. Dan aku akan menyegel tubuh barumu untuk selamanya." Ayla menjerit di tengah amukan kabut hitam. "Bima, aku akui kau saudaraku. Penjagaku. Penjara yang kuberikan diriku sendiri untukmu." Altar menyala. Sosok anak kutukan meledak dalam cahaya, menjerit, mengubah bentuknya berkali-kali, menjadi bayi, menjadi burung, menjadi wajah lelaki tanpa kepala, lalu hancur seperti debu. Kabut sirna. Hutan tenang. Bima berdiri, tubuhnya mulai mengeras kembali jadi batu. Tapi kali ini, ia tersenyum. "Kau akan aman sekarang. Tapi hanya untuk sementara. Karena kutukan tidak mati. Ia hanya bersembunyi. Menantimu di kehidupan berikutnya." Tubuh Bima berubah sepenuhnya menjadi patung. Patung penjaga, dengan tangan terbuka menghadap langit. Dan di dadanya, terpahat nama Ayla. Bersambung,